Bapa di dalam surga, tidak ada seorang pun di antara kami yang sanggup untuk mengetahui hari esok kami, perjalanan kami ke depan. Mungkin saja kami akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi tatkala kami diizinkan melaluinya, biarlah kami tetap percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa terjadi atas kami, sehingga kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan di tengah-tengah masa-masa yang sulit itu ya Tuhan. Karena hati kami terus mengandalkan Engkau. Bapa, kami sekali lagi memintakan berkat dari Tuhan, khususnya tatkala kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami di dalam segala keterbatasan kami menyerahkan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini tema kita adalah rencanakan pekerjaanmu dan kerjakan perencanaanmu. Saya ingin menyapa mungkin satu orang saja gitu ya. Yang duduk di sebelah sana ada suami, ada istri, ada anak, ada Pak Yosef, ada Ibu Lingling, lalu ada seorang anak yang satunya lagi kepupuan soalnya begitu ya. Bu Lingling, kalau boleh tahu, habis ini acaranya apa Bu? Makan ya. Makan di mana sudah menjadi kesepakatan bersama suami dan anak? Belum ya. Nanti berdasarkan pimpinan roh begitu ya, mau diarahkan kemana gitu ya. Atau ada janjian sama teman mau makan di mana sama keluarga hari ini? Oh, enggak punya janjian. Oke. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga mungkin sudah merencanakan habis ini mau kemana begitu ya. Saya dan istri juga mulai kemarin kita udah merencanakan hari ini kita makan cuma bertiga gitu ya. Saya, istri saya dan anak saya nomor 2. Karena anak saya nomor 3 lagi di Surabaya, anak saya nomor 4 lagi bersama-sama anak Ibu Lingling ke Pupuan begitu ya, ke Pondok Kasih. Bapak Ibu, ketika kita bicara perencanaan, entah itu sifatnya rutin, mendadak, atau sampai kepada hal-hal yang itu dianggap serius dan penting, itu seolah-olah menjadi bagian yang melekat di dalam diri kita. Kita ini selalu punya planning, kita itu selalu punya rencana, begitu ya. Tidak ada seseorang yang begitu saja menjalani hidup tanpa sebuah perencanaan. Saya yakin entah itu sedikit atau banyak, setiap kita selalu ada perencanaan. Mari kita akan melihat satu tokoh yang namanya Nehemia ketika berbicara tentang perencanaan. Perencanaan khususnya terkait dengan keprihatinan dia tatkala mendengar kabar pada waktu dia sedang berada di satu posisi juru minuman raja. Dia mendengar kabar itu dan inilah salah satu bagian yang dikerjakan oleh Nehemia. Mari kita melihat Nehemia 2. Nehemia 2, kita akan mulai baca ayat 12-nya saja. Ayat 12 ini dalam versi terjemahan baru Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Kita akan lanjutkan dari ayatnya yang ke-16, tapi versinya BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Kita akan baca ayat yang ke-16. Tak seorang pun dari para pemuka rakyat tahu kemana aku pergi dan apa yang sedang kurencanakan. Sebab sampai waktu itu aku belum mengatakan apa-apa kepada orang-orang sebangsaku, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, atau kepada para pegawai dan siapa saja yang akan turut membangun kota Yerusalem.
Atau kepada tetapi kemudian aku berkata kepada mereka, lihatlah keadaan kita yang sengsara ini. Yerusalem tinggal puing-puing dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Marilah kita membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem supaya kita tidak dihina lagi. Lalu kuceritakan kepada mereka bagaimana Allah menolongku dan apa yang telah dikatakan raja kepadaku. Mereka menjawab, mari kita mulai membangun. Lalu bersiap-siaplah mereka untuk mulai bekerja. Ketika rencana kami itu ketahuan oleh Sanballat, Tobia dan Geshem, seorang Arab, mereka menertawakan dan mengejek kami. Kata mereka, apa yang hendak kamu lakukan? Apakah kamu mau memberontak terhadap raja? Aku menjawab, Allah penguasa di surga akan membuat pekerjaan kami berhasil. Sampai di sini. Bapak Ibu, Nehemia ini saya menyimpulkan dia seorang perencana yang baik. Tapi mari kita mulai dari ayat 12 sampai ayat 12 dan ayat 16 tadi. Ada sebuah informasi yang sama tatkala dia melakukan perencanaan dan belum dia sharekan kepada orang lain. Ketika dia merencanakan jelas di ayat 12 bahwa dia belum kasih tahu ke siapa-siapa. Di ayat 16 dia belum kasih tahu ke siapa-siapa. Para imam, pegawai, pemuka, dia belum kasih tahu siapa-siapa. Orang-orang yang nantinya akan diajak untuk membangun tembok. Tetapi sebetulnya ketika kita melihat apa yang dikerjakan oleh Nehemia sebagai seorang perencana, perencanaan itu bukan saja ketika dia mulai datang ke Yerusalem. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, 3 hari setelah dia di Yerusalem, mungkin dia capek perjalanan panjang, barulah dia melakukan sebuah survei. Dia memasuki ke Yerusalem, pintu gerbang ini, ke sana, kemari, dan dia melihat segala sesuatu. Nah, ketika kita melihat bahwa dia belum menceritakan kepada orang-orang itu, kenapa ya kok nggak diceritakan? Kalau dia mau menggerakkan massa, menggerakkan orang-orang Yahudi, menggerakkan orang-orang yang lain untuk membangun, kenapa dia tidak ceritakan? Di dalam fase perencanaan itu dia seolah-olah banyak hal yang harus dilakukan. Saya yakin perencanaan yang matang itu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Perencanaan yang matang itu juga membutuhkan survei yang baik. Perencanaan yang matang itu juga mungkin membutuhkan rujukan-rujukan tertentu tatkala kemudian dilahirkan di dalam sebuah perencanaan yang di atas kertas, bahasanya begitu, sampai kemudian bisa di-sharekan kepada orang lain. Saudara, mungkin dia membutuhkan pertimbangan yang lumayan banyak sehingga itu detail, saudara. Tapi saya rasa bukan masalah pertimbangannya yang detail, mungkin juga dia juga mengukur, ya. Dia mengukur sumber dayanya, sumber daya manusianya, mungkin juga sumber daya materialnya dan lain sebagainya. Tatkala dia mencoba menghitung ini itu, kalau itu rasanya belum bisa siap atau itu bisa disiapkan dalam perjalanan waktu, itu juga menjadi bahan pertimbangan sehingga itu tidak mudah. Tapi yang ketiga yang saya lebih suka, alasan ketiga ini, walaupun alasan 1-2 itu buat saya masuk akal sekali. Dia membawa segala perencanaannya di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dia melibatkan Tuhan. Dan di ayat yang ke-12 tadi, tolong ditampilkan ayat 12 tadi, begitu ya. Perencanaan itu seolah-olah dihadirkan oleh Tuhan. Visinya diberikan oleh Tuhan. Ya. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Artinya perencanaan ini dia gumulkan, dia melibatkan Tuhan. Tuhan adalah satu pribadi yang sangat penting dan dia meyakini ketika Tuhan memberikan kepada dia keprihatinan di awal mendengar kabar, itu dia juga yakini dihadirkan oleh Tuhan. Sebagai anak negeri yang tinggal di perantauan, yang dia juga care kepada Yerusalem, itu juga merupakan satu bagian yang dimunculkan oleh Tuhan.
Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mencoba menyimpulkan dia seorang perencana yang baik. Ya. Perencanaan ini bukan saja muncul di pasal 2. Perencanaan ini buat saya sudah muncul di pasal pertama, Bapak Ibu. Kapan? Ketika hatinya sedang sedih, sedang prihatin, dia harus melayani raja. Raja mungkin kalau saya boleh paraphrase, mungkin bahasanya gampangnya gini. Nehemia, kok mukamu jelek hari ini? Gitu ya. Lalu berceritalah dia kepada raja tentang apa yang didengar, apa yang menjadi kesedihannya, begitu ya. Nah saudara, saya tidak tahu cara berpikirnya cepat atau hikmatnya memang dilimpahkan oleh Tuhan begitu luar biasa. Itu menjadi satu momen penting, ya, momen yang tepat, begitu. Lalu dia menyampaikan, Raja, boleh enggak aku pulang sebentar? Boleh enggak aku pulang sebentar? Diceritakanlah. Lalu di dalam pengakuan nanti di dalam satu bagian ayat yang berikutnya itu menceritakan kembali tentang peristiwa di pasal 1. Tuhan menggerakkan hati raja. Lalu mulailah dia. Saya pikir cara berpikir yang cepat lalu dia membuat sebuah perencanaan yang jitu. Dia bilang, Raja boleh enggak saya minta surat pengantar? Boleh enggak saya dikasih kata BLC? Yang kalau kira-kira ada surat jalan dari tuanku raja, aku nyeberangi provinsi ini, aku akan ketemu gubernurnya. BIMK menggunakan istilah gubernur. TB menggunakan istilah bupati. Supaya aku bisa lewat beberapa daerah dan aku dengan surat pengantar, surat jalan ini, aku ya bisa selamatlah sampai ke Yerusalem. Saudara, raja memberikan hal itu. Tidak berhenti sampai di sini, bukan kata BLC-nya yang diminta. Dia bilang, boleh enggak Menteri Perdagangan dikasih surat dong, namanya Asaf. Supaya saya dapat logistiknya. Raja kasih saudara. Asaf mengeluarkan kebutuhan logistiknya. Saudara, ini yang muncul di dalam pasal 1 saudara. Tapi bonusnya karena Tuhan itu berbelas kasihan melalui raja, maka raja memerintahkan, panglima perang kawal dia. Ada tim forradernya gitu ya. Mungkin yang bagian depan itu ada kavalerinya ya, gitu ya, dengan panser atau tank dan lain sebagainya, di belakang juga sama begitu. Supaya selamat perjalanannya, supaya sampai di tempat itu dengan baik gitu ya saudara. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Begitu masuk di pasal 2, dibilang 3 hari aku istirahat, lalu mulailah perencanaan untuk melihat kondisi kotanya. Survei dilakukan, perencanaan yang matang dilakukan, sampai langkah sharing. Kan belum dikasih tahu Bapak Ibu, sampai dia kemudian men-sharingkan kepada semuanya. Bapak Ibu, tembok kita hancur, yuk kita bangun yuk. Karena kalau enggak kita dihina orang. Dihina bukan sekedar sebagai bangsa pecundang yang kalah perang. Tetapi dihina bukan sekedar kitanya, tapi Allah kita pun akan dihina. Bapak Ibu, mungkin saya pernah jelaskan tentang konsep Allah teritorial. Ketika kerajaan A mengalahkan kerajaan B, maka bukan saja yang B ini menjadi tawanan, tapi perbendaharaan rumah Allahnya juga disita, juga dihancurkan, bait Allah juga dihancurkan. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah kepedulian yang bukan saja dimiliki oleh Nehemia, tapi juga kemudian menjadi sebuah kerinduan orang-orang Yerusalem untuk membangun kembali. Kalau tidak salah perenungan kemarin ya, penginjil Antoni itu mengatakan kalau memobilisasi orang yang memiliki beban yang sama, memiliki perspektif yang sama, memiliki sebuah kepedulian yang sama, jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Nah saudara, Nehemia tidak mengalami kesulitan untuk mengajak sebagian besar orang untuk membangun. Karena mereka mengalami kondisi keterpurukan itu. Walaupun menyisakan ada beberapa orang yang tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh Nehemia.
Bapak Ibu, itu rencana yang dilakukan. Ya, rencana yang dilakukan. Dan ketika langkah untuk merealisasikan, mewujudkan, ingat tema kita, rencanakan pekerjaanmu dan kerjakan rencanamu, begitu ya. Di tahap yang kedua, kerjakan rencanamu itu, ini dimulai dari sharing. Dimulai dengan memotivasi. Dimulai dengan gimana caranya menyentuh hati orang-orang ini supaya mereka mau bergerak. Mungkin mereka ada trauma tertentu karena mereka sebagai bangsa yang dijajah, yang dikalahkan. Tapi Nehemia menegaskan, Tuhan itu udah nolong kita. Saya ceritain ya perjalanan saya ya, dia bilang. Mulai dari apa yang dikatakan raja, sampai pemenuhan logistiknya, sampai mungkin penyertaan para prajurit, sampai dia itu kemudian mengungkapkan isi hatinya, dan raja itu digerakkan oleh Tuhan. Itu mungkin yang di-sharingkan, dan itu menguatkan hati mereka. Sehingga mereka kemudian mengatakan, mari kita bekerja. Mari kita membangun. Saudara, pasal 2 belum muncul proses pembangunannya. Pasal 3, pasal 4 dengan berbagai tantangan di sana mulai muncul. Nah Bapak Ibu, ketika kita membicarakan mengerjakan rencana, itu juga bukan sesuatu yang mudah ternyata. Kenapa? Karena selalu ada tantangan. Ya. Tantangan itu sangat beragam. Kalau kita membaca kitab Nehemia ada tantangan dari luar, tapi ternyata ada tantangan dari dalam. Ada orang-orang di dalam yang bocor mulut, yang selalu melaporkan kepada orang-orang luar, dan orang-orang luar itu mencoba untuk mengintimidasi dan melakukan segala sesuatu agar pembangunan itu dihentikan. 3 orang yang muncul namanya, ya Sanballat, Tobia, dan Geshem. Ini hanya salah 3, tapi sebetulnya salah banyak saudara yang mereka tidak mengizinkan. Nanti kita di pasal 6 bisa membaca orang-orang yang selalu melaporkan perkataan-perkataan dari Nehemia, dan itu kemudian justru dipakai sebagai sebuah bumerang untuk kembali, bahkan merencanakan gimana caranya Nehemia dimatiin, begitu ya. Saudara, tantangan itu selalu ada untuk mewujudkan pekerjaan-pekerjaan itu, saudara. Saya sangat yakin ngomong perencanaan, kita tahu persis perencanaan. Tetapi kalau kita tidak mampu mewujudkan perencanaan, ya cuma perencanaan. Tidak akan pernah menjadi sesuatu yang dinikmati atau dicapai atau kita alami di dalamnya. Bapak Ibu, salah satu tantangan yang mungkin kita hadapi, saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu melihat kembali. Saya yakin penginjil Antoni juga sudah menjelaskan di awal kemarin. Tema bulan ini adalah a barrier of mobilization. Rintangan-rintangan, halangan-halangan untuk menggerakkan orang. Itu ya. Dan ketika kita mencoba untuk melihat cara-cara yang sudah digunakan, kita selalu menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, terkait dengan tema saya, mungkin saja mobilisasi itu tidak bisa karena tidak ada perencanaan. Enggak ada perencanaan. Atau kalau sampai ada perencanaan, selalu ada tantangan. Tantangan itu tidak pernah terlepas. Saya ingat Pak Tong di atas tanah gereja ini, saudara. Itu berarti gereja lama, saudara. Saya hadir tahun 88 di gereja ini, saudara. Selesai acara di Lumintang waktu itu, Bali 88, lalu hamba-hamba Tuhan dan siapa saja yang mau ikut, dilanjutkan acara di sini. Pak Tong waktu itu menyebutkan begini. Kalau sampai apa yang menjadi amanat agung Tuhan atau menjadi agendanya Tuhan itu berjalan dengan lancar, semuanya tanpa halangan, itu katanya Santo Fransiskus kalau tidak salah disebutkan oleh beliau mengatakan begini, itu mungkin setan atau iblis lagi tidur.
lagi tidur atau mungkin lagi liburan gitu ya. Sehingga dia hari itu nggak mau mengganggu umat Tuhan gitu. Cuma buat saya, karena setan atau iblis itu ternyata lebih rajin dari orang-orang percaya, saudara. Nggak pernah punya hari libur, nggak pernah dia itu kemudian berleha-leha gitu ya, saudara. Intinya perencanaan sekalipun itu matang, ternyata tidak dengan begitu mudahnya bisa direalisasikan. Tantangan itu bisa ada. Entah tantangan itu sebetulnya muncul karena perencanaannya yang kurang matang, bisa jadi begitu ya, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri membicarakan tentang hal ini kan. Di Lukas, saya lupa Lukas berapa. Tuhan Yesus bilang gini, orang yang mau mengikut aku ya pertimbangan baik-baiklah. Seperti seorang yang mau membangun sebuah gedung, duduk dulu kamu hitung duitmu berapa, luas tanahmu berapa, bangunannya berapa lantai, SDM-nya dari mana. Jangan-jangan kamu sudah mau mulai meletakkan batu pertama, kamu nggak menyelesaikan. Orang lain akan mencibir kamu. Atau mungkin kalau itu pembangunan sesuatu, Allahnya dia tidak berkuasa, misalkan begitu, saudara. Atau seorang raja yang maju berperang, dia tahu kekuatannya cuma 10.000, kekuatan musuh itu 20.000, saudara. Ya lebih baik ya berdamai aja dulu lah. Beda dengan satu kisah yang diangkat filmnya, judulnya Spartan gitu ya. 300 Spartan, wah itu 300 mengalahkan tentara yang begitu banyak gitu ya, saudara. Nah, saudara-saudara, setidak-tidaknya perencanaan itu ya kita buat sedetail mungkin, sebaik mungkin lah. Karena mungkin saja ada perencanaan-perencanaan yang kita pikir udah oke, tapi nggak bisa berjalan. Mungkin saja hal itu terjadi. Tetapi mungkin perencanaan udah oke, tapi tantangan itu begitu aktif yang selalu berusaha untuk menggocoh agar kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi perencanaan kita. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Sanballat, Tobia dan Gesem? Tuduhan-tuduhan melakukan subversif. Subversif, Bapak Ibu. Mari coba kita lihat ayat 19-nya dulu. Ayat 19-nya tolong ditampilkan. Ayat 19, ketika rencana kami itu ketahuan oleh Sanballat, Tobia dan Gesem, seorang Arab, mereka menertawakan dan mengejek kami. Kata mereka, apa yang hendak kamu lakukan? Apakah kamu mau memberontak raja? Saudara, benar dia udah bawa kata belece itu dari raja, gitu ya, dari penguasa. Bahkan dikasih logistik, dikasih pengawalan. Tapi kalau namanya sesuatu yang bisa dipelintir, saudara, kalau dianggap kemudian, Pak Raja, ini mau melakukan pemberontakan, dia tidak mau kemudian tunduk kepada raja, saudara bisa berhenti proyek itu, saudara. Ini langkah subversif. Langkah ini ternyata sistematis, saudara. Sistematis. Kenapa sistematis? Bukan hanya sekali sebagai sebuah perkataan untuk menciutkan hati. Di pasal 4 kita ketemu lagi, di pasal 6 kita ketemu lagi. Di pasal 6 saya ceritakan aja gitu ya, supaya lebih singkat. Sanballat itu menuliskan surat. Suratnya surat resmi. Karena berapa kali pengen ketemu Nehemia itu nggak bisa. Ya, intinya nggak bisa. Karena dia beralasan, kalau aku tinggalkan ketemu sama kalian, lalu siapa yang ngontrol proyek pembangunan ini? Siapa yang harus melakukan instruksi-instruksi begitu? Intinya dia juga menghindar. Sampai dimunculkan surat. Surat ini mengatakan benar yang dikatakan Gesem bahwa ada desas-desus. Kamu memang mau menjadi raja.
Kamu memang mau memberontak kepada raja. Kamu sudah menghubungi untuk para petinggi agama supaya kemudian menahbiskan kamu jadi raja. Wah, itu menjadi satu bagian yang diutarakan di dalam surat. Walaupun kemudian ada respon dari Nehemia, saudara-saudara. Tapi tidak berhenti kepada surat, Bapak Ibu. Sampai kepada ada skenario-skenario yang diatur sedemikian rupa. Ini keren ini bacaan ini, saudara. Ya seperti sebuah film. Saya menggambarkan waktu baca seperti nonton sebuah film. Skenarionya misalkan nanti ada anggap aja saya gunakan bahasa sekarang aja. Ada pendeta yang hubungi Nehemia. Nehemia, yuk kamu tinggal sama aku aja. Kamu lebih baik sembunyi di tempat ini, begitu ya. Saudara-saudara, tapi Nehemia mungkin dia tahu dan dipimpin oleh Tuhan. Kalau dia menuruti perintah itu, jadi dia mau seperti orang yang menampilkan, oh ternyata ketakutan Nehemia ini. Ketakutan. Sehingga kemudian dia mungkin lebih mudah untuk dihabisi, atau paling tidak lebih mudah untuk kemudian dikerjain lebih jauh, saudara. Saudara, artinya gini, tantangan itu munculnya bukan sekedar dari faktor luar, dari dalam pun berusaha masuk di dalam sistem yang menentang dia. Ada petinggi-petinggi di tempat-tempat tertentu yang bermain, saudara. Ya. Sampai nanti di bagian pasal 6 bagian terakhir itu ada perkataan yang jelas sekali. Ada orang-orang yang kemudian bermuka dua, orang-orang yang ember, yang tidak bisa bersama-sama bekerja, malah kemudian jual informasi, saudara. Saudara, ini tantangan yang dihadapi Nehemia. Ya. Sehingga mengerjakan rencanamu itu tidak mudah. Oke, sampai di sini dulu, sisanya ikutin gembala, Bapak Ibu. Ya. Khususnya nanti di hari Jumat akan ada bahan PA yang Bapak Ibu mungkin lebih dalam lagi untuk melihat bagian ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa sih perencanaan yang oke begitu yang di dalam dirinya Nehemia ini. Kalau saya bandingkan dengan Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 13. Yuk ditampilkan. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini ayat 13. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat ini sering dibicarakan di dalam konteks perencanaan. Dan kita lebih bisa menerima ayat 15 itu perencanaan yang baik. Dan bahkan kita berani menyimpulkan lebih ekstrim, ini baru perencanaan, ayat 13 bukan perencanaan. Kalau saya enggak, 13 dan 15 sama-sama perencanaan. Karena perencanaan itu kan selalu bersifat future. Enggak ada perencanaan untuk masa lalu, itu enggak ada. Kecuali kita back to, begitu ya. Saudara, itu perencanaan itu selalu bersifat future. Yang satu mengatakan, aku mau pergi ke kota Anu, begitu ya, selama setahun dan mau bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Coba kita lihat, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan, berangkatnya juga besok kok, bukan sekarang. Besok kami akan pergi ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun dan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Kata akan itu membicarakan tentang sesuatu yang akan saya kerjakan. Berarti ini perencanaan. Yang satu ayat 15 juga sama sebetulnya. Seharusnya kamu itu bilang, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup untuk berbuat ini dan berbuat itu. Ini juga perencanaan. Yang membedakan ayat 15 ada kata Tuhannya. Ayat 13 enggak ada kata Tuhannya. Tapi itulah yang dikontraskan Bapak Ibu.
Itulah yang dikontraskan. Ayat 16 seolah-olah mau kasih pengertian gini. Kalau kamu tidak melihatkan Tuhan, berarti kamu menganggap dirimu itu serba bisa, serba tahu, dan kamu itu pasti bisa menjamin bahwa rencanamu itu pasti berhasil. Lalu disebut di ayat 16, kamu itu congkak, kamu itu sombong, kamu itu merasa punya koneksi, kamu merasa kamu mungkin punya duit, gitu ya. Tapi ayat 17 lebih keren lagi buat saya. Seolah-olah gini, merencanakan itu sesuatu yang baik, melibatkan Tuhan itu harus. Kamu tahu apa yang baik, tapi kamu tidak mau lakukan, itu dosa. Wah, serem juga ya. Perencanaan kok ada kaitannya dengan dosa ya, begitu ya. Kalau ini kita mau sepakat satu perikop ini memang membicarakan sebuah topik atau isu yang sama. Bapak Ibu, ini adalah bagian yang setidak-tidaknya kita dikonfirmasi bahwa Nehemia selalu meletakkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Bagaimanakah dengan kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu punya rencana kan? Rencana makan aja nanti. Masa rencana makan menyertakan Tuhan? Nanti aja deh Pak, waktu makanan udah di depan saya akan menyertakan Tuhan dalam doa. Gitu ya, misalkan. Bapak Ibu, kita selalu punya rencana. Kami sebagai orang tua punya rencana terhadap studi anak-anak. Ya. Kami berharap anak-anak bisa menyelesaikan S1 misalkan. Kami punya rencana terhadap studi anak-anak, kami akan menyekolahkan anak di tempat yang seperti ini begitu. Walaupun anak-anak sekarang itu kalau ditanya lucu juga begitu ya. Ini pergumulan kalau ngobrol sama anak remaja yang kelas 2 SMA begitu. Tanya, kamu kalau lulus SMA mau kemana? Nggak tahu, dia bilang. Nggak tahu, gitu. Saudara, saya ada sedikit bahas di Gembala yang namanya mengalir aja lah. Gitu ya. Mengalir aja itu ternyata sekarang sudah menjadi sebuah filosofi. Filosofi tidak perlulah kita merencanakan. Nanti kita rencanakan ternyata realitanya nggak seperti itu. Gitu ya. Karena perencanaan itu juga punya kandungan harapan toh. Ketika itu tidak terrealisir kita kecewa. Ya mengalir sajalah. Memang filosofi ini katanya melahirkan sesuatu yang baik. Yang baik apa? Membuat kita itu menjadi orang yang lebih fleksibel terhadap keadaan. Lebih bisa belajar menerima perubahan. Lebih bisa kemudian kita menghidupi apa yang sedang terjadi. Tapi akhirnya ya kita tidak memiliki sebuah rencana, mengalir aja lah, mengalir aja. Saudara-saudara, tetapi bagian ini justru membuat kita tidak pernah memiliki sebuah bagian yang tegas dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil saya sebagai orang yang percaya tujuan hidup saya apa, arahan saya harus kemana dan lain sebagainya. Itu tidak pernah menjadi satu pergumulan yang penting buat saya. Saudara-saudara, saudara yang belum menikah, punya planning kapan menikah? Saya pada waktu belum punya pacar, saya sudah punya kerinduan, ya bukan perencanaan. Ya, ketika saya menikah, saya akan menikah dengan orang dari suku apa. Oh, saya sudah punya proposal yang saya ajukan kepada Tuhan, gitu ya, saudara. Saya akan menikah di usia berapa, begitu ya, saudara. Nah, saudara-saudara, sekarang yaitu filosofi mengalir saja itu menjadi bagian yang satu sisi tolong disikapi dengan baik, tapi juga dengan tegas. Apakah kita punya perencanaan? Problemnya, tadi saya katakan, kita pasti punya perencanaan. Menyertakan Tuhan tidak perencanaan kita. Melibatkan Tuhan tidak. Berdasarkan Yakobus, kalau kita mau ngulik ayatnya saja, ayat 14 tolong ditampilin. Ayat 14. Di ayat 14 minimalnya ada dua bagian. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Yang pertama, di ayat 14 itu, karena siapa yang tahu hari esok?
Ku tak tahu hari esokku apakah kekurangan, begitu kan? Tapi Tuhan yang tahu hari esok. Kenapa kita tidak menyertakan Tuhan yang menguasai hari esok untuk perencanaan kita? Kita juga sah-sah saja mengajukan proposal kita di hadapan Tuhan yang menguasai hari esok. Yang kedua, pemaknaan hidup kita itu baru dimulai sebagai orang percaya tatkala kita kemudian mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam Tuhan arti hidup kita itu menjadi ada, saudara. Dan di sini dikatakan hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa arti hidupmu? Begitu. Pemazmur mengatakan kamu itu seperti rumput yang di pagi hari ada tapi nanti di siang hari sore hari udah nggak ada. Apa arti hidupmu? Ini bagian yang dikendalikan penuh oleh Tuhan. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Buat saya orang percaya kalau hidupnya ada perencanaan, melibatkan Tuhan. Itu menunjukkan kualitas imannya buat saya. Karena Tuhan itu dianggap satu pribadi yang sangat berpengaruh. Mempengaruhi dia, pengaruh yang dalam pengertian menguasai hidupnya. Dan ketika kita merencanakan, menyertakan Tuhan, berarti kita artinya apa? Bersandar kepada Dia untuk mengerjakan perencanaan itu. Dan itu juga menjadi sebuah titik temu ketika ada sebuah perkataan, jikalau Tuhan menghendaki, artinya Tuhan berdaulat. Satu sisi saya merencanakan. Saya merencanakan itu bagian human responsibility saya. Tapi Tuhan yang berkehendak itu Tuhan yang berdaulat. Lalu ketika mendapatkan pencapaian maka titik temunya itu ada di dalam sebuah iman kepada Tuhan. Kita berencana tetapi kita mengakui kedaulatannya. Yang lain Bapak Ibu gak ada di bagian ini. Kita bisa melihat orang yang mengandalkan Tuhan dalam rencananya. Maka perilaku untuk mewujudkan rencananya itu harus di dalam nilai-nilainya Tuhan. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saudara, misalkan Tuhan aku merencanakan, aku berhasil di usaha ini. Tuhan tolong aku, kasih hikmat kepadaku, berikan orang-orang yang tepat kepadaku. Tapi caranya saudara, cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan itu cuma tempelan saja. Tuhan itu tempelan. Ya. Tuhan itu ketika kita melakukan sesuatu yang salah supaya tetap kelihatan kita itu tetap orang Kristen gitu loh. Misalkan perintah beranak cuculah, isilah bumi tambah banyak. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, pernikahan itu kan one man and one woman gitu ya. Tapi supaya lebih banyak, ya kita istrinya tambah banyak lah. Saya rasa itu bukan cara yang dikehendaki Tuhan dalam beranak cuculah. Saudara, perencanaan yang menyertakan Tuhan itu memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk mengontrol cara saya mewujudkan pekerjaan itu. Ini penting Bapak Ibu. Nah, apakah kita sudah menyertakan Tuhan yang totalitas di dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana kita bergereja? Perencanaan. Ini hari ini nih tanggal 21 besok, tanggal 21 depan gitu ya. Itu draft program sudah harus diserahkan ke majelis. Sambil mengingatkan teman-teman di Komisi Bidang Pos PI apakah sudah menyelesaikan draft atau rancangan programnya. Karena majelis akan terima dilihat kembali apakah sudah selaras dengan implementasi tema dan lain sebagainya. Saudara, kita itu adalah gereja yang sudah biasa membuat rancangan. Tapi rancangan itu akan tetap menjadi rancangan kalau tidak dikerjakan. Tapi waktu proses pengerjaannya juga mungkin saja akan menghadapi hambatan. Hambatan itu susah dapat izinnya. Bukan saja itu, kalau itu mungkin kita masih bertekuk lutut bersama-sama berdoa. Tapi kalau hambatannya dari dalam, saudara, bayangkan. Karena dari dalam itu memiliki daya hancur lebih hebat daripada hambatan dari luar, saudara. Saudara-saudara, mari apa yang Tuhan percayakan kepada gerejanya dalam agendanya, kita sebagai umat Tuhan yang
bersedia untuk dimobilisasi. Memobilisasi itu juga banyak hambatannya. Dan saya rindu setiap kita disadarkan bahwa kita adalah umatnya yang memiliki perhatian, keprihatinan sama ya, terhadap gerejanya ini. Sehingga dalam perjalanan ke depan kita boleh bergandengan tangan. Nah, itu tema minggu depan, saudara. Bergandengan tangan untuk mengerjakannya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dengan perencanaan yang senantiasa menyertakan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Setiap kami punya rencana ya Tuhan. Baik rencana yang simple yang hari-hari kami itu selalu lakukan. Di penghujung hari kami terkadang duduk, kami menuliskan apa yang menjadi planning kami untuk hari esok. Terkadang di penghujung minggu kami juga mencoba untuk mengevaluasi kembali perjalanan kami 1 minggu, lalu memiliki perencanaan dalam 1 minggu ke depan. Begitu seterusnya dalam bulan, tahun, bahkan periode-periode tertentu. Kami adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan perencanaan. Tetapi satu hal yang mungkin kami harus renungkan, apakah kami sudah melibatkan Engkau ya Tuhan? Apakah kami sudah menyertakan Engkau yang bukan saja menolong dan memberkati agar apa yang menjadi rencana kami dibuat berhasil, tapi kami rela dikontrol, kami rela dikendalikan. Bahkan Allah yang berdaulat itu yang memiliki kami dengan segala rencana kami belajar percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang selalu terbaik. Bahkan ketika kami menyertakan Engkau itu berarti kami rela ya Tuhan mengikuti cara-cara Tuhan untuk memenuhi bagaimana kami mewujudkan rancangan-rancangan kami. Rancangan keluarga, rancangan pernikahan, rancangan studi, sampai rancangan pekerjaan, rancangan gereja. Tidak ada bagian yang seharusnya yang ini bebas, tidak perlu Tuhan, yang ini harus menyertakan Tuhan. Kami mau belajar seluruh rancangan kami. Kami menempatkan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah perancang yang agung, yang luar biasa. Tolonglah kami. Tapi Tuhan juga tolong apa yang kami renungkan hari ini seharusnya tidak berhenti sampai di dalam perancangan saja ya Tuhan. Kami mengerjakan rancangan kami. Kami menindaklanjuti rancangan kami. Kami mewujudkan rancangan kami. Dengan tetap mempercayai bahwa perjalanan untuk mengerjakan rancangan kami itu ada penyertaan-Mu, ada pertolongan-Mu, ada hikmat-Mu. Dan akhirnya kami sudah mengalaminya dan kami bisa berujar seperti Nehemia. Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Inilah pengakuan kami. Tolonglah kami anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.